好快！ Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Xingyun dan Anyun yang sedang mandi dalam kolam roh bumi. Sama seperti bocil nakal pada umumnya, Xingyun lantas mengerjai Anyun dengan mengejutkan si Nona agar dapat memeluk dan melihat tombol badak jombo milik Anyun yang sedang basah terkena air. Melihat dua seniornya itu sedang asik bercanda membuat Nona Bai menjadi merasa iri. Karena meskipun si Nona memiliki wajah yang cantik dan memiliki tombol badak jombo, tetapi sampai sekarang dia masih jomblo. Namun Nona Bai memperingatkan Xingyun dan Anyun agar selalu waspada dan berhati-hati karena di dalam dasar kolam terdapat ikan buntal yang sangat berbahaya karena dapat menggigit peler kajong dan tombol badak jombo. Selain ikan buntal, di dasar kolam juga terdapat aliran larva panas. Setelah mendengar beberapa informasi tersebut, nampak Xingyun sangat penasaran dan ingin melihatnya. Dia lantas mengajak Anyun untuk berbulan madu ke dasar danau sembari melihat ikan buntal pemakan peler kajong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita langsung masuk saja ke jalur ceritanya. Setelah melewati sebuah retakan yang ada di dalam dasar kolam, nampak Anyun secara tiba-tiba merasakan sakit pada bagian kepalanya. Ia memberitahu Xingyun bahwa sepertinya dia dapat merasakan ada sesuatu yang memanggilnya yang berasal dari bagian terdalam dasar kolam roh bumi tersebut. Anyun juga menceritakan bahwa ketika dia dikirim oleh ibunya untuk melewati portal untuk menyelamatkan dirinya, secara tidak sadar dia diarahkan ke sana. Xingyun secara samar-samar dapat memahami situasinya, yang mana kemungkinan jatuhnya Anyun ke tempat itu karena terdapat sesuatu yang berhubungan dengan si Nona yang ada di bagian dasar kolam roh bumi itu. Meskipun Anyun tidak mengetahui esensi apakah yang memanggilnya, namun dia percaya bahwa sepertinya hal ini akan memberikan sebuah harapan untuknya. Namun bagi Bang Xingyun tidak peduli apapun yang ada di sana karena selama ada dirinya maka dia akan ikut untuk melihatnya. Ia merasa bahwa sepertinya sesuatu yang ada di bawah sana adalah kunci untuk dapat mengalahkan iblis surgawi. 难怪你会坠落在此处，看来地底这东西好像有什么东西在召唤着我。在召唤着。既然来了这里，我们一定要去看看。这说不定什么东西？我既有一些期待，又隐隐。 Nampak Xingyun dan Anyun kembali menyelam lebih jauh ke dasar kolam untuk menjelajahi rahasia yang ada di sana. Namun tanpa mereka berdua sadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh ikan buntal merah berhidung peler kajong. Xingyun sangat terkejut karena mereka berdua langsung disergap oleh pasukan ikan buntal yang memiliki kecepatan yang sangat lincah ketika berada di dalam air. Selain itu, ikan ini juga memiliki kulit yang tebal sehingga pedang terbang jantian tidak dapat menggores tubuhnya. 小心！ 这羽竟能挡下崭新飞刀，浑身鳞片宛如钢铁，只有胸腹之处没有鳞片。 Setelah memperhatikan ikan itu, Anyun berasumsi ikan ini memiliki sisik seperti baja pada bagian punggungnya dan juga hidungnya. Namun pada bagian perutnya tidak terdapat sisik sehingga ia menyimpulkan bahwa kelemahan si ikan berada pada bagian perutnya. Dengan combo batang dan lubang, nampak mereka berdua mengumpulkan energi pada bagian ujung pedang terbang jantian dan langsung melepaskannya ke arah si ikan. Lalu pada saat si ikan lengah, Xingyun melepaskan serangan susulan yang diarahkan ke bagian perut si ikan. Alhasil si ikan berhasil dihancurkan. Setelah ikan buntal dihancurkan, Xingyun dapat merasakan bahwa tubuh ikan ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat bagus untuk meningkatkan kembali kekuatan. Ia lantas meminta Anyun untuk segera menyerap kekuatan yang berasal dari ikan tadi, sementara dirinya akan memburu lebih banyak ikan lagi.
Setelah berhasil menyerap energi dari beberapa ikan yang Xingyun buru, kini Anyun meminta Xingyun untuk bergantian menyerap esensi dari ikan yang ada di sana. Di sini Anyun secara samar-samar dapat merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Apakah dirinya sedang jatuh cinta? Karena hatinya selalu cenat-cenut ketika memikirkan Bang Xingyun. Mimin juga tidak tahu. Anyun nampak begitu penasaran meskipun ikan itu mengandung energi spiritual yang murni, namun setelah menyerap energi dari ikan yang berhasil dihabisi, tubuhnya merasa begitu panas tak terkendali. Dia begitu kepo apakah Xingyun juga merasakan seperti apa yang dia rasakan. Akan tetapi belum sempat Anyun menghayal nikah, rombongan ikan buntal kembali menyerang ke arahnya. Sementara di atas kolam nampak Nona Bai begitu cemas dan gelisah karena Xingyun dan Anyun sudah 2 hari 2 malam 4 jam 12 menit 10 detik berada di dasar kolam namun tidak jua kunjung kembali ke permukaan. Tetapi si Nona yakin bahwa keduanya akan baik-baik saja karena bagaimanapun Xingyun adalah MC di Donghua ini. Jangankan 2 hari, bahkan selama beberapa bulan pun tidak akan menjadi sebuah masalah. 不过，应该没事。以2位前辈的实力，也不知道2位前辈现在怎么样了。 Di sisi lain terlihat ketua sekte datang bersama salah satu jenderal iblis. Ketua sekte melaporkan bahwa menurut mata-mata yang dia tinggalkan di sana, setelah kedua orang misterius itu turun ke dalam kolam roh bumi, keduanya masih belum keluar. Jenderal iblis begitu senang dengan kinerja ketua sekte. Bahkan saat ini Kang Botak sudah melaporkan masalah yang terjadi kepada Raja Iblis. Ia berencana untuk menangkap kedua orang itu hidup-hidup untuk diberikan kepada Dewa Iblis. Di sini ketua sekte masih penasaran dari mana kedua orang misterius itu berasal. Bahkan keduanya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jenderal Iblis memberitahu bahwa sepertinya kedua orang itu adalah sisa-sisa dari klan Gu. Namun karena klan Gu telah dihancurkan oleh mereka sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan dari kedua orang tersebut. Dewa Iblis juga telah memerintahkan agar mereka menghabisi semua keturunan dari klan Gu dan jangan ada yang tersisa bahkan upil sekalipun. Ketua sekte begitu terkejut karena kedua orang itu berasal dari klan Gu, sehingga tidak mengherankan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di sini Mimin kasih tahu kenapa Anyun disebut dari klan Gu, bukan dari klan Noa, itu karena jiwa Anyun terhubung satu sama lain dengan Xingyun, yang merupakan keturunan klan Gu atau Dewa Pan Gu. Setelah mengetahui kedua orang itu berasal dari klan Gu, ketua sekte berjanji bahwa ia akan membantu dan bersedia mengikuti Jenderal Iblis untuk menangkap kedua orang tersebut. Iblis botak alias tuyul ini begitu senang karena ketua sekte bersedia membantunya, yang mana jika mereka berhasil menangkap kedua orang itu maka dia akan memberikan sebuah hadiah untuk ketua sekte dan anggota sekte Hwayo lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah secangkir kopi memang tidak dapat menyelamatkan kita dari pahitnya hidup. Namun secangkir kopi mengajarkan kita bahwa kopi yang pahit akan manis jika ditambah gula. Artinya hidupmu akan menjadi manis jika ada seseorang yang terindah di sampingmu. Bye-bye! 以2位前辈的实力，用归西之法